Ada orang yang kaya, pernah kaya, dan jatuh miskin. Apa penyebabnya? Itu salah satu penyebab orang jatuh miskin yang tadinya kaya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata orang tua saya meninggal, orang tua saya jauh, dimanapun. Kalau masih hidup, hormati dengan layak, ya, apapun harta untuk orang tua. Ya, dan jika orang tuanya sudah meninggal, maka kirimkan doa dan sedekah untuk orang tuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya, Kang Mas Ruhan. Semoga Anda sukses dan berkah hidupnya. Amin. Oke, ada pertanyaan dari klien saya yang menanyakan, Kang, apa penyebab orang yang pernah kaya tiba-tiba jatuh miskin? Jadi ada yang bertanya, ada orang yang kaya, pernah kaya, dan jatuh miskin. Apa penyebabnya? Baik, saya sampaikan, tentunya penyebab orang jatuh miskin yang pernah kaya atau tadinya kaya macam-macam ya, macam-macam penyebabnya. Ya, selain itu memang kehendak Allah, biasanya Allah memberikan nasib orang yang pernah kaya tiba-tiba jatuh miskin karena melakukan beberapa kesalahan, beberapa perilaku buruk, beberapa aspek yang menyebabkan dia jatuh. Yang pertama, orang yang dalam kondisi kaya, melimpah hartanya, Allah kasih rezeki yang banyak, tapi pelit, tidak mau bersedekah, tidak mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain, itu salah satu penyebab orang jatuh miskin yang tadinya kaya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan medit, pelit, ya, tidak mau beramal dengan hartanya. Jadi nomor satu. Kalau Anda saat ini dalam rezeki yang baik, punya kekayaan yang melimpah, punya harta yang cukup, ayo, jangan pelit, jangan medit. Hati-hati. Kalau Anda pelit, Anda medit, bisa membuat Anda jatuh miskin. Sehingga harta Anda yang melimpah saat ini bisa merusak iman Anda, merusak diri Anda, merusak hati Anda, bahkan merusak ekonomi Anda. Keluarga jatuh miskin karena sifat pelit, sifat medit itu yang menjadikan seseorang bangkrut, menjadikan seseorang jatuh miskin. Yang kedua, masih sejenis tetapi ini beda, yaitu sebuah kewajiban, zakat. Orang kaya ada zakatnya. Itu sudah diatur oleh Al-Quran, sudah diatur oleh agama Islam. Ya, jadi kalau Anda saat ini sedang punya harta, hitung 2,5%. Jadi ada zakat mal, ya, ada zakat harta. Jadi hitung, konsultasikan kepada seorang ustadz, kiai, ulama, kira-kira berapa harta Anda selama setahun itu, wajib zakatnya berapa. Karena kalau Anda dalam kondisi kaya tapi tidak mau mengeluarkan zakat, Allah akan cabut rezeki itu sehingga bisa jatuh miskin. Ya. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga biasanya yang membuat orang jatuh miskin setelah dia kaya tiba-tiba jatuh miskin lagi. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Karena dia kaya, sombong, merasa hebat, orang tuanya tidak dihormati, orang tuanya tidak disayangi, orang tuanya tidak dicintai, marah-marah sama orang tua, merasa dia punya banyak harta. Ini saya kaya gara-gara saya, mak.
bukan gara-gara doa emak. Saya kaya gara-gara saya kerja keras, bukan gara-gara ibu dan bapak. Saya tidak dapat warisan. Emang saya kaya dari mana? Naudzubillah, masya Allah. Baca istighfar, baca syahadat, baca sholawat. Ya. Orang yang sombong, apalagi sombong kepada orang tua, sehingga berperilaku durhaka, itu bahaya sekali. Ya, dalam agama selain kita berdosa, bahaya bagi Anda orang kaya kalau tidak ingat orang tuanya, Anda akan bisa jatuh miskin dalam waktu cepat. Lah kalau orang tuanya sudah meninggal gimana, Kang? Ya tetap hormati, makamnya dibersihkan, diziarahi. Anda mengeluarkan uang untuk mendoakan bapak dan ibunya yang sudah meninggal. Panggil tahfidz Quran, panggil orang ngaji, ahli sholawat, ahli zikir, ulama, habaib, ya, guru-gurunya panggil, kasih sedekah. Ini sedekah untuk orang tua saya. Sehingga tidak ada kata terlambat, tidak ada kata orang tua saya meninggal, orang tua saya jauh, dimanapun. Kalau masih hidup, hormati dengan layak, ya, apapun harta untuk orang tua. Ya. Dan jika orang tuanya sudah meninggal, maka kirimkan doa dan sedekah untuk orang tuanya. Karena doa orang tua, ridho orang tua ini mempengaruhi ridhonya Allah. Jadi ridhonya Allah terpatok pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua Anda ridho dengan Anda, senang dengan Anda muliakan, Allah akan memuliakan Anda, menambah rezeki Anda lebih besar. Tapi kalau Anda tidak menghormati orang tua, Allah bisa menjatuhkan miskin, menjatuhkan kesengsaraan karena orang tua yang merasa didurhakai oleh seorang anak. Sehingga ayo jangan merasa kaya, ya, karena kaya itu miliknya Allah. Kalau Anda diberi kekayaan harus banyak bersyukur, dan salah satu bukti syukur adalah menghormati orang tua dan menanggung orang tua. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, ya, salah satunya Gus Mbah Maimun Zubair mengatakan, harta saya habis untuk orang tua itu adalah sebuah kebanggaan. Jadi saya ikhlas ridho seluruh harta saya misalkan dihabiskan untuk orang tua. Bayangkan, karena memang saking mulianya orang tua, saking utamanya orang tua, bapak dan ibu kita itu, ya. Bahkan istilah orang Jawa menyebutkan, ya, apa? Kan ada beberapa istilah, ya, pendem jero, ya kan, junjung dhuwur. Pendem jero ini maksudnya apa? Menutupi segala aib, kekurangan. Dan junjung dhuwur, mengangkat derajatnya orang tua. Jadi kalau Anda punya harta banyak, ayo angkat derajatnya orang tua, tutupi kekurangannya, tutupi keburukan orang tua. Karena orang tua adalah penyambung lidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Rasulullah SAW dan para guru. Itu. Yang keempat, yang terakhir, ya, tadi yang ketiga, yang keempat, jika Anda dalam kondisi kekayaan, punya harta berlimpah, jangan sombong di hadapan orang lain. Jangan sombong, sehingga tidak boleh merendahkan orang lain. Justru Anda harus banyak menebarkan kasih sayang kepada orang miskin. Anda harus menyayangi, kasih rezeki, kasih bantuan, dan tidak boleh sombong, karena kekayaan itu bukan dari Anda, tapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang secara lahiriah Anda bekerja keras, Anda bekerja, tapi secara rahmat itu karena rahmat Allah. Buktinya banyak orang yang kerja keras tidak kaya-kaya karena belum diridhoi Allah. Nah, kalau Anda saat ini dalam kekayaan yang melimpah, Anda bekerja keras dan diberi kekayaan oleh Allah, atau Anda tidak bekerja diberi kekayaan oleh Allah, harus banyak bersyukur dan jangan sombong, tapi perbanyak bersyukur. Ingatlah bahwa kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hal itulah yang biasanya membuat orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Sehingga hari ini yang nonton video saya, jika Allah memberikan kekayaan kepada Anda, hati-hati, ya, 4 hal itu, ya, diingat-ingat. Insya Allah Allah akan merahmati kita semua. Semoga Allah memberikan kekayaan yang melimpah kepada kita dan amal yang soleh, ya, tetap beriman, bertakwa, ya, dan menjadi orang yang baik, manfaat, dan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Barakallah.